Pembahasan yang pertama, bagaimana menumbuhkan dukungan para individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rancangan tindakan yang diusulkan, yaitu dengan membuat rancangan atau aturan yang tidak memihak pada satu pihak saja. Masyarakat akan lebih percaya apabila peraturan atau rancangan aturan tersebut dibuat untuk kepentingan publik dan tidak hanya mementingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Perbanyak sosialisasi dengan meningkatkan pengetahuan, meningkatkan ilmu ke masyarakat dan seluruh instansi pemerintah agar betul-betul paham apa itu korupsi, pemicu korupsi itu seperti apa, dampak buruk korupsi itu seperti apa, sehingga jika seluruh masyarakat dan instansi pemerintah telah mengetahui apa itu korupsi, maka kemungkinan munculnya kasus korupsi akan semakin sedikit. Lalu yang kedua, jangan hanya melibatkan Polri dan KPK, tapi juga seluruh komponen yang ada di dalam NKRI, seperti pemerintah dan masyarakat. Siapapun mereka, haruslah meningkatkan rasa anti korupsi pada sesama, lewat pengawasan, lewat sosialisasi, lewat laporan harta kekayaan, dan lain-lain. Semua orang juga mempunyai hak untuk menangkal dan memberantas korupsi, dan juga berhak mengedukasi sesama tentang bahayanya korupsi. Oke, dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu menggambarkan pula kelompok di masyarakat yang mungkin menentang rancangan tindakan dan bagaimana cara meyakinkan mereka. Oke, jadi mereka yang menentang rancangan ini, kebanyakan mereka itu belum berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Mereka itu belum paham akan hal itu. Terjaminnya penegakan hukum itu dimulai dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan juga penegakan hukum. Ini adalah akar yang kuat untuk menjamin kepastian hukum yang ada di Indonesia. Nah, sesadis apapun peraturan yang ada, tanpa dilandasi dengan akar yang kuat pun tidak akan menghasilkan dampak positif juga. Bila masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum, maka akan timbul rasa takut akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Yaitu, jika seseorang paham akan makna dan tujuan dari lembaga sosial, mereka akan paham pula bagaimana merugikannya korupsi itu. Jika tindakannya adalah mensosialisasikan KPK dan Polri guna mengurangi kasus korupsi, maka itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena mereka hanya lembaga yang menjamin keadilan dan kedamaian. Kalau tujuannya hanya untuk mengatasi ataupun menanggulangi, KPK dan Polri mampu untuk melakukannya. Tapi jika tujuannya menghapus tindak korupsi dan mematikannya, maka yang memiliki peran besar adalah lembaga masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah dipastikan masyarakat akan menerima keputusan dan peraturan apapun yang diberlakukan, jika peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi pelaku dan kasus korupsi. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, tidak semua masyarakat akan menerima peraturan dan keputusan yang diberlakukan secara langsung. Pasti ada beberapa dari mereka yang akan selektif dan berpikir bagaimana sih mereka ke depannya. Akankah kehidupan mereka menjadi lebih baik ataukah menjadi lebih buruk setelah diberlakukannya peraturan ini? Maka dari itu, untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap peraturan ini, dibutuhkanlah lembaga sosial guna menyadarkan hati masyarakat tentang betapa merugikannya kasus korupsi dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga-lembaga sosial ini antara lain keluarga, agama, politik, pendidikan, dan lain-lain. Nah, dalam membuat satu kebijakan, jika ada orang-orang yang mendukung, pastinya ada pihak yang juga akan menentang kebijakan tersebut. Pihak yang menentang kebijakan tersebut pastinya memiliki alasan mereka masing-masing, baik itu dari dalam diri mereka maupun dari luar diri mereka. Nah,
alasan-alasan ini yang akan digunakan mereka sebagai argumen mereka, sebagai hal yang untuk memperkuat argumen mereka. Pada penerapan kebijakan tersebut, pastinya di dalam lembaga penyelenggara bantuan sosial ini sendiri ada pihak yang setuju dan ada pihak yang menentangnya. Pihak penentang ini tidak setuju terhadap kebijakan adanya pengawasan pemberian dana bantuan sosial oleh KPK dan Polri karena mereka merasa terancam. Maksud dari terancam ini adalah mereka merasa tidak dipercaya oleh masyarakat dan lembaga negara atas pemberian dana bantuan sosial ini. Padahal kenyataannya adanya kebijakan ini adalah untuk memperlihatkan kepada masyarakat yang diberi dana bantuan sosial agar mereka tahu bahwa dana yang diberikan ini sudah tepat dan tidak ada yang dikorupsi atau disalahgunakan, sehingga ada transparansi dalam proses pemberian dana bantuan sosial tersebut. Karena banyak dari masyarakat yang merasa bahwa dana tersebut tidak disalurkan atau dana tersebut kurang dari yang seharusnya. Jadi solusi agar lembaga penyelenggara bantuan sosial itu bisa percaya terhadap kebijakan ini adalah dengan memberikan sosialisasi kepada mereka. Sosialisasi tentang tujuan dan apa sih maksud dari kebijakan yang akan digunakan ini, supaya mereka sendiri bisa sadar dan jika memang ada yang korupsi di antara mereka, mereka akan merasa lebih takut ataupun mengurungkan niat mereka untuk mengkorupsi dana tersebut. Jadi kelompok yang mungkin saja menentang kebijakan tentang Polri dan KPK yang dilibatkan dalam pengawasan itu adalah mahasiswa. Hal ini dikarenakan dalam jalannya pengawasan, KPK dan Polri saja itu dianggap kurang efektif dan kurang tepat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Jadi mahasiswa berpikir demikian itu dikarenakan banyak anggota dari KPK maupun Polri yang pernah terjerat kasus tindak pidana korupsi. Nah, hal ini yang membuat mahasiswa itu merasa jika KPK dan Polri saja itu kurang efektif dalam menjalankan kebijakan tersebut. Solusinya itu yang pertama itu dengan memberikan perwakilan dari setiap lembaga untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya kebijakan tersebut. Yaitu bukan cuma melibatkan KPK dan Polri saja, mungkin dengan melibatkan beberapa lembaga lainnya untuk menjalankan kebijakan tersebut. Yang kedua, itu dengan menjalankan sosialisasi dengan mahasiswa, di mana dalam sosialisasi ini kita juga melibatkan banyak lembaga untuk menjelaskan tentang hukum dan undang-undang maupun tentang kebijakan tersebut, yang mungkin bisa membuat pemahaman mahasiswa tentang kebijakan tersebut bisa lebih bagus dan lebih mendalam agar mahasiswa bisa menerima kebijakan tersebut. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwasanya dalam membuat kebijakan itu pastinya ada pihak yang akan mendukung dan pihak yang menentang. Nah, bagaimana sih cara kita agar mendapat dukungan dalam melaksanakan kebijakan tersebut? Yang pertama, hal yang dapat kita lakukan dalam membuat rancangan, aturan, dan peraturan, kita tidak boleh hanya memihak satu pihak saja. Yang kedua, dalam melaksanakan penyelenggaraan bansos, kita tidak hanya melibatkan pihak KPK dan Polri, tapi kita juga melibatkan pihak lembaga lainnya seperti lembaga pemerintahan. Nah,
Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya penegakan hukum di Indonesia itu dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat dan pemerintah ini dapat memahami satu sama lain dengan baik. Pemerintah tahu apa yang masyarakatnya inginkan dan yang terbaik bagi masyarakatnya, sedangkan masyarakat bisa menghargai kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.